Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Vina Angelina. Saya dari D3 Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah sebagai aktualisasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang makna ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Menurut bahasa etimologis, adalah diambil dari kata ta'abud, yang berarti menundukkan dan mematuhi seperti dalam perkataan tarikun mu'abad, yaitu artinya jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah dalam bahasa Arab berarti adalah bahasa abda, yang berarti menghamba. Jadi dalam ibadah pada dasarnya manusia meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki kebudayaan apa-apa, sehingga ibadah ialah bentuk taat dan hormat kepada Tuhannya. Sementara menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan baik yang terang-terangan maupun diam-diam. Yang selanjutnya ada klasifikasi ibadah. Secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yakni ibadah khosoh dan ibadah amah. Yang pertama ada ibadah khosoh atau husul, atau ibadah madhoh, ibadah yang ketentuannya pasti, yakni ibadah ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua ada ibadah amah atau umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ibadah. Yang pertama ada ibadah mahdoh. Waktu, cara, dan tempatnya telah ditentukan oleh nas, sehingga dalam ibadah mahdoh tidak boleh diinovasi. Oleh karena itu, para ulama menetapkan suatu kaidah dalam ibadah mahdoh, yakni as'alu fil ibadati taufiqi. Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu perintah. Contoh ibadah mahdoh lebih condong kepada ritualistik, seperti sholat, puasa, haji, akikah, kurban, dan pengurusan jenazah. Yang kedua ada ibadah muamalah. Waktu, tata cara, dan tempat tidak ditentukan secara detail, namun hanya rambu-rambunya saja yang perlu diperhatikan. Seperti ibadah muamalah lebih luas cakupannya dari aspek ritual. Misalnya transaksi ekonomi, seperti jual-menjual, sewa-menyewa, kerjasama, dan kehidupan. Selanjutnya ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah yaitu untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah bagaimana seharusnya manusia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan serangkaian tata cara ibadah. Hal ini bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita, tetapi karena kasih sayang dan maha taunya Allah akan segala kebutuhan manusia. Oleh karena itu, ibadah merupakan suatu kebutuhan manusia. Yang selanjutnya ada hikmah ibadah. Yang pertama di sini ada ibadah mensucikan jiwa dan mengangkat ke derajat yang lebih tinggi menuju kesempurnaan duniawi. Yang kedua ada ibadah bertujuan untuk menyembuhkan hati manusia. Yang ketiga ada ibadah merupakan pengujian terhadap manusia dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ibadah merupakan sebuah utama untuk meraih kesuksesan dan keridhaan Allah yang merupakan jalan untuk masuk dan selamat dari panasnya api neraka.
Yang terakhir, ada ibadah merupakan bentuk rasa syukur dan terima kasih terhadap Maha Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, ada kesahan suatu amal. Menurut fikih, sah merupakan lawan dari batal. Yang kedua, ada keikhlasan seorang hamba. Melakukan perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata dan karena mengharap ridhonya Allah. Yang ketiga, senantiasa beramal dan bermuhajadah dalam beramal. Kesungguhan dalam meningkatkan kualitas suatu ibadah dengan senantiasa didukung oleh kedalaman ilmu dan kebeningan hati. Yang keempat, ada ittiba, artinya mencontoh atau sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, ada melaksanakan pesan moral. Ibadah memiliki pesan moral. Diterima tidaknya ibadah seseorang sangat bergantung juga sejauh mana kita memahami nilai-nilai yang terkandung untuk diperankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada prinsip ibadah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah. Yang pertama adalah hub atau cinta. Telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 54, yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka ialah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Yang kedua, ada khauf atau takut. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Khauf juga dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada khauf ibadah, khauf syirik, khauf maksiat, khauf tabiat, khauf wahm. Yang ketiga ada raja atau harapan. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Khauf dan roja ini adalah dua ibadah yang sangat agung. Sebab khauf dan akan membawa dirinya untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan roja akan menghantarkan dirinya untuk selalu mengharap apa yang ada di sisi Robnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.